Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan dahulu, nama saya Wisnu Haji Dwi Saputra dari kelas 10 MIPA 2 nomor absen 34 SMA Negeri 1 Tengaran. Oke, kali ini saya mendapatkan tugas mengerjakan soal yaitu dari mapel fisika. Untuk itu kita mulai dari soal nomor 1. Eko akan pergi ke kota D dari kota A melalui kota B dan C menggunakan sepeda motornya. Kota A dan B terpisah sejauh 55 km, ditempuh selama 75 menit. Kota B ke C berjarak 80 km, ditempuh selama 90 menit. Sedangkan kota C ke D berjarak 40 km, ditempuh selama 45 menit. Maka kelajuan rata-rata yang dialami Eko adalah tadi pergi ke kota A menuju ke kota D dan melewati kota B dan C. Jarak dari kota A ke kota B yaitu 55 km, ditempuh dengan waktu 75 menit. Kota B ke kota C berjarak 80 km, ditempuh dengan waktu 90 menit. Dan kota C ke kota D berjarak 40 km dengan waktu tempuh 45 menit. Nah, di sini untuk menghitung kecepatan rata-rata kita memerlukan jumlah atau jarak tempuh total dan waktu tempuh total. Untuk jarak tempuh total yaitu 55 km ditambah 80 km ditambah 40 km yaitu 175 km. Untuk waktu tempuh total yaitu 75 menit ditambah 90 menit ditambah 45 menit yaitu 210 menit. Karena di atas satuannya kilometer, maka kita ubah menjadi jam yaitu 3, atau 3,5 jam. Untuk mencari kecepatan rata-rata yaitu jarak tempuh total dibagi waktu tempuh total yaitu 175 km dibagi 3,5 jam yaitu 50 km per jam. Oke, soal nomor kedua. Gambar berikut mendeskripsikan sebuah pesawat tempur diterbangkan dari dek kapal induk. Pesawat harus memiliki kecepatan tertentu untuk tinggal landas. Panjang landasan X minimal yang dibutuhkan adalah, dari soal diketahui percepatan 3,1 meter per sekon kuadrat, kecepatannya 62 meter per sekon. Kita perlu menghitung T atau waktu. Untuk itu A sama dengan V per T, maka T sama dengan V per A. V 62 dan T nya 3,1 sama dengan 20 sekon. Untuk X sama dengan V dikali T, maka
62 dikali 20 sama dengan 1240 meter. Lanjut untuk soal nomor 3. Posisi suatu benda dinyatakan dengan persamaan R sama dengan 20T plus 3T kuadrat I plus 5T plus 2T kuadrat J dengan R dalam meter dan T dalam sekon. Besar percepatan saat benda bergerak 2S sebesar. Diketahui R sama dengan 20T plus 3T kuadrat I plus 5T plus 2T kuadrat J. Karena mau mencari percepatan, kita hitung dulu V. V merupakan turunan dari R, maka dr per dt. Kita turunkan menjadi 20 plus 6T I ditambah 5 plus 4T J. Karena yang ditanyakan dalam soal 2 sekon, maka A2 sama dengan 6I plus 4J. Kita kurung akar dari 6 kuadrat plus 4 kuadrat sama dengan 36 ditambah 16 sama dengan akar dari 52, yaitu 2 akar 13 meter per sekon kuadrat. Oke, lanjut nomor 4. Seekor kuda yang berlari dengan kecepatan 10 meter per sekon ingin melewati parit seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka perbedaan ketinggian adalah, baik, diketahui V-nya sama dengan 10 meter per sekon dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Baik, kita gambar. Untuk selisih tinggi ini dinamakan H. Untuk yang 5 meter kita misalkan X atau jaraknya. Untuk X sama dengan V0 dikali cos 0 dikali T. Kenapa 0? Karena posisi sejajar. S sama dengan 10 dikali cos 0 sama dengan 1, kita mencari T. 5 sama dengan 10T, T sama dengan 0,5 sekon. Untuk mencari H sama dengan H0 ditambah V0 dikali sin 0 dikurangi setengah GT kuadrat. H di posisi 0, berarti 0 sama dengan H0 ditambah sin 0 sama dengan 0, berarti kalau dikalikan langsung 0 dikurangi setengah dikali 10 T kuadrat setengah, berarti kalau dikuadratkan 1/4. 0 sama dengan H0 dikurangi 5/4, karena ini kita coret jadi 5, berarti H0 sama dengan 5/4 meter. Lanjut untuk nomor 5. Perhatikan gambar bagian dari sepeda berikut. Saat pedal dikayuh dengan kecepatan sudut 30 putaran dalam 1 menit, berapakah kecepatan sudut gear belakang? Baik, omega 1 sama dengan 30 putaran per menit. Kita ubah dulu menjadi radian dengan cara 30 dikali 1 putaran, yaitu 2pi radian per 1 menit adalah 60 sekon. 30 dikali 260 dibagi 60, maka tinggal pi radian. Di sini jari-jari 1 atau R1 sama dengan 8 cm. Kita ubah dulu menjadi satuan meter dengan cara 8 kali
10⁻². Untuk R2 nya sama dengan 4 cm diubah menjadi meter sama dengan 4 dikali 10⁻² meter. Dan di sini posisi kedua gear tidak sepusat, maka yang sama adalah kecepatan linearnya. Jadi V1 sama dengan V2. Omega 1 R1 sama dengan omega 2 R2. Omega 1 nya pi dikali R1 nya tadi 8 kali 10⁻² sama dengan omega 2 kita cari. Untuk R2 sama dengan 4 kali 10⁻². 10⁻² bisa kita corak, 8 dengan 4 bisa kita corak. Jadi omega 2 sama dengan 2 pi radian per sekon. Baik, itu tadi pembahasan soal dari tugas saya. Bila ada kurang dan salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.